Kita sekarang ini bukan hanya sebagai game publisher, tapi juga sebagai game developer untuk mobile game. Di tengah tahun ini kebetulan tim Indonesia juga yang juara di eSports World Cup di Saudi Arabia. Wow, gitu. Indonesia ya yang menang ya? Hai, kembali lagi bersama saya Arlista dalam Autotech Podcast. Podcast yang ngobrolin teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Nah, untuk Autotech Podcast pada episode kali ini kita membahas mengenai teknologi. Kira-kira teknologi apa nih? Teknologi Garena. Nah, masih banyak yang bingung Garena ini apa? Oke, aku jelasin dulu ya. Garena sebagai wadah dan motor utama ekosistem Free Fire dan e-sport global. Nah, Garena ini resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Free Fire World Series atau FFWS Global Finals 2025 yang akan berlangsung di Jakarta. Kapan? Pada November mendatang. Terus tidak hanya menghadirkan persaingan tim terbaik dunia, Garena juga menghadirkan FFWS sebagai platform strategis untuk memadukan e-sport dengan ekonomi kreatif dan kekayaan budaya Indonesia. Ajang ini juga menjadi kesempatan bagi para gamers di Indonesia nih untuk merasakan pengalaman kompetisi internasional secara langsung sekaligus menunjukkan dukungan mereka terhadap talenta lokal. Bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Garena tentunya menghadirkan kolaborasi lintas sektor, inovasi baru, serta wadah bagi talenta muda dan komunitas kreatif lokal untuk tampil di panggung dunia. Sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan e-sport di Asia Tenggara dan global. Di episode kali ini kita akan mengupasnya secara lengkap dan sudah bersama saya, tak kenal maka tak sayang. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas siapa ini? Ya, nama saya Hans Kurniadi Saleh, selaku Country Head buat Garena Indonesia. Oke, Mas Hans. Dan sebelah Mas Hans ada siapa? Halo, perkenalkan saya Denny Nugroho, founder dari Guru Batik, salah satu pegiat ekonomi kreatif yang jadi kolaborator untuk kegiatan Free Fire World Series tahun ini. Oke, di sebelah Mas Hans ada Mas Denny. Kita ke Mas Hans terlebih dahulu. Mas Hans, boleh dijelasin nggak sih untuk masyarakat awam nih sebenarnya banyak yang bingung Garena nih apa? Mungkin bisa dipaparkan, Garena ini sebenarnya apa sih Mas? Ya, boleh. Jadi Garena ini kita mulai itu sebagai game publisher ya. Jadi kayak kita mulai sekitar di tahun 2012 dan fokusnya lebih ke PC game developer. Nah, seiring berjalannya waktu dan industri yang semakin berkembang juga, kita sekarang ini bukan hanya sebagai game publisher, tapi juga sebagai game developer untuk mobile game gitu. Kalau sebelumnya kan karena industri mungkin lebih fokus ke PC games ya. Kalau sekarang ini kan memang lebih beranjak ke mobile games. Jadi di situ yang jadi fokus kita. Jadi kita publish dan develop games mobile. Salah satunya itu yang tadi sudah disebut juga untuk Free Fire. Dan ini dipublish di seluruh dunia ya. Jadi Free Fire sendiri ada di Indonesia, di Thailand, di Vietnam, juga ada di Meksiko, di Brazil, gitu, di Middle East dan North Africa juga gitu. Jadi memang sudah cakupannya cukup luas di seluruh dunia dan kita juga bukan hanya Free Fire tapi kita juga bawa game-game lainnya seperti Arena of Valor, Call of Duty Mobile, dan tahun ini kita juga baru rilis game baru juga Delta Force gitu. Jadi ada banyak game yang memang kita publikasikan secara regional dan juga secara global. Oke, berarti banyak games ya, tidak hanya Free Fire ya yang di bawah naungan Garena. Betul. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih Garena memilih Indonesia sebagai tuan rumah FFWS Global Finals 2025? Ini pertanyaan penting banget nih. Ya, jadi kalau mungkin cerita sedikit ya, sebenarnya untuk Free Fire World Series sendiri tahun lalu itu diadakan di Brazil dan tahun sebelumnya diadakan di Thailand. Nah, kita mendapat kehormatan untuk mengadakan Free Fire World Series Global Final ini tahun ini di Jakarta gitu, karena itu berarti salah satu bukti juga kalau misalnya infrastruktur e-sports kita sudah siap untuk mengadakan e-sports bertaraf internasional. Dan juga memang dari animo pemainnya, karena banyak juga penggemar dan fans juga player Free Fire. Jadinya di situ juga salah satu yang kita lihat, karena ini tentunya menjadi salah satu faktor penting.
dan juga tim e-sports Indonesia yang bermain cukup baik gitu di tahun-tahun sebelumnya juga. Kita memang pernah menjadi juara juga sebelumnya, dan di tengah tahun ini kebetulan tim Indonesia juga yang juara di eSports World Cup di Saudi Arabia. Wow, gitu. Indonesia ya yang menang ya? Ya, Indonesia yang menang. Nah, jadi untuk Free Fire World Series sudah beberapa tahun kita belum pernah menang. Nah, tujuannya semoga dengan kita juga mengadakan di Indonesia, siapa tahu bisa tampil dengan maksimal, karena tentunya dengan ada dukungan dari semua fans di Indonesia juga. Amin, semoga Indonesia yang menang ya. Tapi kalau untuk pemilihan kota Jakarta sendiri, apakah memang warga Jakarta yang lebih banyak nih jumlah gamersnya di Indonesia? Ya, tentunya itu salah satu faktor ya, karena kan memang dari segi jumlah penduduknya pasti juga banyak. Terus juga kalau misalnya kita lihat kan dari segi infrastruktur, ya kan, karena kita juga ini bukan hanya turnamen untuk players domestik, tapi juga ada internasional. Jadi mereka akan datang ke Indonesia, yang ke Jakarta sini, dan mereka datang dari berbagai macam negara ya. Kalau untuk sekarang ini yang udah lolos, udah ada beberapa negara, ada satu dari Maroko, satu dari Brazil, satu dari Meksiko gitu. Nah, itu yang akan datang, nanti masih banyak lagi yang, karena sekarang kualifikasi masih berjalan gitu. Jadi itu memang salah satu jadi faktor Jakarta mungkin karena infrastrukturnya juga tentu salah satu yang paling lengkap kan ya. Nah, tadi Mas Han sudah sebutkan kualifikasi sudah berjalan. Kualifikasinya itu sudah berlangsung dari kapan sih, Mas? Masing-masing region itu bisa berbeda, karena kan tadi ya disebut kayak kita memang salah satu game yang cakupannya benar-benar global gitu kan. Jadi kayak negara yang dicakup untuk Free Fire sendiri lebih dari 100 negara gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin kualifikasi di tiap region itu bisa berbeda-beda. Ada kualifikasi Southeast Asia, ada kualifikasi South Asia, ada kualifikasi di Middle East and Africa, ada kualifikasi di Latin America, dan ada kualifikasi juga di Brazil gitu. Jadi itu mereka masing-masing udah ada qualifier sendiri. Kalau untuk yang di kita mungkin ya secara lebih spesifik untuk Southeast Asia, kita ada dulu pertama itu turnamen skala nasional. Nah, di skala nasional ini kita open buat semuanya, jadi siapapun bisa ikutan dan berpeluang untuk mencapai ke final ya. Nah, di sini kita ambil satu tim. Nanti dari satu tim ini, terus habis itu mereka akan bertarung bersama dengan tim-tim lainnya di kualifikasi Southeast Asia, Asia Tenggara. Nah, nanti dari Asia Tenggara itu yang akan berlangsung di minggu ini juga, weekend ini, itu nanti akan diambil beberapa tim top teratasnya untuk ke Global Finals gitu. Jadi penyisiannya mungkin kalau misalnya bisa disebutkan, kalau dari rangkaian awal mungkin sudah berlangsung selama 2 bulan dan sampai nanti bulan depan. Jadi sekitar mungkin 3-4 bulan lah totalnya untuk qualifier, hingga nanti di babak final yang akan diadakan di 15 November 2025. Kurang lebih 3-5 bulan gitu ya proses dari proses untuk kualifikasinya sampai nanti finalnya November pertengahan tanggal 15. Tanggal 15.